Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman yang sedang nonton video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun bertemunya hanya sebatas lewat online. Tapi mudah-mudahan semangat teman-teman masih sama seperti biasanya kita pembelajaran offline. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 11 mata kuliah pembelajaran Sains IPA MISD hari ini akan mempresentasikan materi terkait metode pembelajaran IPA di MI atau SD. Simak baik-baik ya. Materi yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode merupakan sebuah langkah yang turut membantu terrealisasikannya proses kegiatan yang maksimal, efektif, dan efisien. Dalam proses pembelajaran, peranan metode sangat dibutuhkan sekali, yakni sebagai subsistem yang turut menghadirkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan memancing minat peserta didik dalam belajar secara serius. Jadi, metode lebih menggambarkan pada teknik atau langkah-langkah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran IPA. Pertama-tama kita akan membahas pengertiannya dahulu. Pengertian pendekatan pembelajaran IPA merupakan titik tolak atau sudut pandang suatu pembelajaran. Pendekatan pembelajaran IPA merupakan landasan filosofi yang melatar belakangi proses pembelajaran IPA. Landasan filosofi ini berdasarkan epistemologi, ontologi, dan aksiologi pembelajaran IPA. Menurut Rakajoni tahun 1993, pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan merupakan garis besar dari rencana pembelajaran. Peranan pembelajaran adalah penyesuaian antara tujuan pembelajaran, siswa, latar belakang, sosial dan budaya, sumber dan daya dukung yang bertangkup dalam unsur input, output, produk, dan outcomes. Jadi, pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Penentuan pendekatan pembelajaran IPA berdasarkan pada berikut ini. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, karakteristik materi IPA. Yang ketiga, karakteristik materi IPA. Yang keempat, karakteristik peserta didik. Yang kelima, pengalaman belajar. Yang keenam, kecakapan hidup atau life skill. Lalu yang terakhir adalah karakteristik yang diharapkan muncul. Selanjutnya ada jenis-jenis Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran IPA. Pendekatan pembelajaran berdasarkan teacher-centered approach and student-centered approach. Yang pertama adalah pendekatan expository. Pendekatan ini bersifat memberitahu, artinya guru lebih dominan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, siswa bersifat pasif, hanya menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang dilakukan guru pada pendekatan ini umumnya adalah memberi ceramah, mendemonstrasikan sesuatu, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik merupakan pembelajaran aktif yang menitik beratkan pada kreativitas peserta didik. Kreativitas guru juga dituntut dalam melaksanakan pendekatan ini, karena guru dituntut kreatif dalam menciptakan strategi pembelajaran yang tepat untuk merangsang kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Lalu ada pendekatan konsep dan pendekatan proses. Pendekatan konsep
adalah suatu ide yang menghubungkan beberapa fakta. Dalam pencapaian atau pembentukan konsep, biasanya peserta didik memerlukan benda-benda konkret untuk diotak-atik, eksplorasi fakta-fakta dan ide-ide secara mental. Pendekatan proses. Pendekatan ini senada dengan pendekatan inquiry, karena pendekatan ini menginginkan kreativitas siswa dan juga guru tidak dominan dalam proses pembelajaran, tetapi bertindak sebagai organisator dan fasilitator saja. Pendekatan ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, ilmu pengetahuan tidak dipandang sebagai produk semata, tetapi sebagai proses. Yang kedua, siswa dilatih untuk terampil dalam memperoleh dan memproses informasi dalam pemikirannya. Lalu ada pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke khusus, sebagai pendekatan pembelajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti contoh-contoh khusus atau penerapan aturan. Prinsip umum itu ke dalam keadaan khusus. Lalu pendekatan induktif merupakan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, dan aturan. Lalu ada pendekatan discovery inquiry. Pendekatan ini bersifat mencari tahu. Artinya siswa sangat aktif mencari sendiri informasi yang ia perlukan. Dalam pendekatan ini, dominasi guru lebih sedikit. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pendekatan inquiry bertolak belakang dengan pendekatan ekspositori. Pendekatan ini menginginkan keaktifan siswa untuk memperoleh informasi sampai menemukan konsep-konsep IPA. Dalam pendekatan ini, guru membimbing siswa menemukan sendiri konsep-konsep itu melalui kegiatan belajarnya. Lalu ada pendekatan kontekstual. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak berpikir kritis dan kreatif, sehingga dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan keseharian mereka. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran IPA. 1. Karakteristik model pembelajaran IPA. Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam menggambarkan bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Model pembelajaran juga memudahkan dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Variasi penggunaan model pembelajaran dapat memperkaya strategi mengajar guru dan cara belajar siswa. Guru yang sukses bukan lagi guru yang karismatik dan presenter yang aktif dan persuasif, tetapi guru yang mampu menghasilkan pembelajar yang otonom, tangguh, dan sukses. Yang kedua yaitu jenis-jenis model pembelajaran IPA. Adapun jenis-jenis model pembelajaran dalam pembelajaran sains antara lain model pembelajaran langsung, model pembelajaran children learning in skin, model pembelajaran berbasis masalah, model siklus belajar, model pembelajaran EKPA, model pembelajaran STM, model pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran inquiry.
Nah, alhamdulillah selesai sudah presentasi pada topik kali ini. Topiknya adalah metode pembelajaran IPA di MI atau SD. Mudah-mudahan presentasi yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Dan apabila kelompok kami memiliki kesalahan, kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tulis kritik dan saran teman-teman terkait presentasi kita hari ini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.